baru ditugaskan di SLB Cinta Asih. Sebelumnya itu saya bertugas di SMK Negeri 1 Soreang. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat berkumpul, berbagi ilmu. Mungkin Bapak men-sharing apa yang saya sudah dapatkan, apa yang saya pernah mengalami di lapangan. Hari ini kita bisa men-sharingkan tentang penanganan psikologi anak, disabilitas, dan orang tua. Ya, di sini saya memiliki ayat yang kalau yang beragama Muslim mungkin ini adalah ayat Al-Quran, ya Quran surat Al-Munafikun ayat 9, yang artinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, ketika seorang orang tua diberikan anak, itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang mungkin semua orang tua menginginkan mendapatkan anak. Nah, ketika anak itu memiliki kekurangan, memiliki kelebihan, tentunya setiap orang tua mengkehendaki anaknya itu sehat, anaknya itu tidak cacat, kemudian anaknya itu baik secara mental, baik secara fisik. Nah, Quran surat tersebut menjelaskan bahwa ketika kita mendapatkan harta, mendapatkan anak, kita tidak boleh lalai untuk mengingat Allah, apalagi orang tua yang dititipkan dengan anak-anak ABK, yang tentu saja anak-anak ABK ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan yang khusus, yang sangat berbeda dengan anak-anak normal yang lainnya. Nah, kalau Bapak Ibu semua masih stay tune dari pertemuan webinar dari awal sampai dengan hari ini, itu tema-tema webinar dari Cinta Asih ini memiliki kesinambungan antara satu dan tema yang lainnya. Dari mulai deteksi dini anak disabilitas, kemudian ada asesmen, kemudian ada materi tentang PPI, kemarin penanganan anak dari tunanetra, kemudian tunarungu hingga autis dan tunagrahita, itu ternyata memiliki kesinambungan antara materi yang satu dan materi yang lainnya. Nah, kemudian saya ulas sedikit Bapak Ibu bagaimana kita mendeteksi dini anak disabilitas itu. Yang pertama, anak kita itu bisa belajar atau tidak? Atau apakah ada gangguan sensoris yang dialami? Misalnya dari menulisnya bisa tidak, kemudian dari daya pendengaran, kemudian daya lihat, itu bisa atau tidak. Kemudian bagaimana itu nanti ada jawabannya ya atau tidak. Kemudian ini ada kelainan fisik, ketulian atau kebutaan atau kelainan pada intelektual, itu bisa saja terjadi, atau ada lagi kelainan emosionalnya bagaimana. Nah, kemudian jika tidak, bagaimana dengan potensi intelektual yang dimilikinya? Jawabannya ada ya atau tidak. Jika ya, apakah anak mengalami gangguan emosional yang berat? Atau jika tidak, retardasi mentalnya bagaimana? Di sini intelektualnya atau IQ-nya seberapa besar, berapa IQ yang dimiliki oleh anak, kemudian perkembangan apa saja yang sudah dia selesaikan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah anak mengalami gangguan emosional yang berat? Jawabannya ada ya atau tidak.
ada kelainan perilaku dan kesulitan belajar. Di sini kelainan perilakunya, apakah dia bisa secara berkonsentrasi ketika belajar, atau dia malah lari-lari ke sana kemari, kemudian dia tidak bisa diam ketika disuruh diam oleh guru, kemudian ada tidak kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini, apakah dia bisa menangkap pelajaran dengan baik, apakah kesulitan belajarnya itu dia bisa membaca, dia bisa mengeja kata antara huruf dan kata yang lainnya, seperti itu. Nah, deteksi dini itu ternyata ada 3. Yang pertama, deteksi dini penyimpangan pertumbuhan dapat dilihat dari asupan makanan yang diterima, bagaimana gizi selama dari kehamilan sampai dengan dia lahir, kemudian sampai dengan umur 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dilihat asupan gizinya seperti apa, kemudian makanan yang diberikan oleh orang tuanya sudah mencukupi dan sesuai dengan umurnya atau tidak. Atau bahkan ada zat-zat tertentu yang berlebihan yang diberikan kepada anak. Yang kedua adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan dapat mengetahui gangguan perkembangan pada anak. Nah, di sini apakah anak mengalami keterlambatan berjalan atau keterlambatan untuk berbicara, kemudian ada gangguan daya dengar, kemudian gangguan daya penglihatan. Itu bisa kita lihat dari deteksi dini pada perkembangan anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada deteksi dini penyimpangan mental emosional yang dapat diketahui dengan adanya pemusatan perhatian serta hiperaktivitas. Ketika anak tidak bisa diam di kelas, ketika anak selalu ingin lari-lari ke sana kemari, nah itu bisa dilihat juga. Nah, klasifikasi anak berkebutuhan khusus di sini ada 3. Ini sudah tidak asing lagi mungkin untuk Bapak dan Ibu semua. Kalau fisik, di sini ada tunanetra, kemudian tunarungu dan tunadaksa. Kemudian ada emosi dan perilaku, tunawicara, hiperaktif. Kemudian yang ketiga ada intelektual, ada tunagrahita, kemudian ada slow learner, ada anak berkesulitan belajar, ada anak berbakat, autisme, dan indigo. Nah, ternyata Bapak Ibu, saya mendapatkan data di Indonesia sendiri pada tahun 2015 terdapat 21,84 juta orang atau setara dengan 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia ini mengalami disabilitas. Dan 1,87 penduduk dikategorikan dalam disabilitas berat, sedangkan 10,29% sisanya adalah ringan. Kemudian data 2016 dari data Sakernas sendiri menunjukkan bahwa ada jumlah penyandang disabilitas dengan umur di atas 15 tahun itu 12,5% atau sekitar 22,8 juta jiwa. Itu artinya setiap tahun di Indonesia sendiri terdapat peningkatan jumlah disabilitas. Nah, jumlah disabilitas ini sendiri berkaitan dengan keluarga. Tentunya ada sekitar 22,8 juta keluarga yang pasti mengalami naik turun, ada penerimaan diri tentang anak, kemudian dia keluarga itu mungkin malu menerima anak disabilitas, pasti ada pergejolakan itu sendiri. Nah,
Tentunya anak berkebutuhan khusus sendiri membutuhkan orang tua yang hebat dan tangguh untuk mendampinginya berkembang secara optimal. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana sikap orang tua ketika mengetahui anaknya itu mengalami kebutuhan yang khusus. Nah, mungkin sampai di sini dulu Teh Tira, ada pertanyaan. Boleh kita sharing dari Bapak Ibu semua. Ya, Bapak dan Ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin sharing berkaitan dengan psikologi anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus? Nah, Mbak Wilda, sebetulnya saya pun ada yang ingin saya tanyakan. Iya, boleh. Saya itu dulu ada murid baru masuk. Dia masuknya sebetulnya belum usia SD, usia 5 tahun dia sudah masuk prasekolah ya, jadinya masuknya. Nah, pada 3 hari atau seminggu baru masuk, orang tuanya itu tiba-tiba chat saya, katanya setelah sekolah anaknya mengalami penurunan, sedangkan baru masuk pun baru 3 harian saat itu. Dan anaknya pun belum pernah sekolah sebelumnya, usianya masih 5 tahun. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa katanya setelah sekolah anaknya jadi tidak mandiri, tidak bisa untuk makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, dan sampai pipis di celana, katanya seperti itu. Lalu jadi saya chat dan bilang gitu ke orang tuanya, ya sudah Ibu, kan kalau di chat susah ya, mending kita ngobrol saja saat itu. Cuman saya menemukan ternyata keesokan harinya di sekolah, saya menemukan semacam buku diary di tas murid saya itu, isinya adalah tulisan dari orang tuanya. Jadi unek-unek bahwa setelah sekolah anaknya jadi tidak mandiri, yaitu yang tadi saya ceritakan. Memang saya pun aneh ya, karena kan anak baru masuk, baru beradaptasi, baru saling mengenal, kenapa seperti itu. Nah, akhirnya saya ngobrol dengan ibunya langsung, saya ceritakan, diceritakan kembalilah chatnya, Ibu kenapa, sebetulnya ada apa, gitu. Nah, jadi waktu ngobrol sama ketika di chat, ibunya ternyata berbeda. Waktu ngobrol itu, katanya dia sudah bilang sama suami, dia chat seperti itu ke saya. Katanya suaminya marah, kenapa ibu bertindak seperti itu. Sedangkan kan anaknya pun baru masuk ya, masih adaptasi. Nah, setelah saya telusuri, setelah saya tanya-tanya ibunya, katanya jadi anaknya kan memang masih belum usia SD saat itu. Anaknya itu sebetulnya belum mau sekolah. Jadi ibunya selalu memberikan apa yang anaknya mau, pangoloknya lah gitu. Mau handphone dikasih, mau jajan dikasih. Terus anaknya jadi ada kelekatan terhadap handphone, mungkin pipis juga ditahan. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi orang tua yang terkadang memang tanpa menelusuri terlebih dahulu, seringnya gitu menyalahkan terhadap guru gitu. Jadi tanpa bertanya dulu, tanpa tahu kondisinya dulu. Nah, gitu gimana ya, Mbak Wilda? Ya, sangat menarik sekali ini pertanyaan dari Teh Tira. Pasti di sebagian sekolah inklusi atau sekolah luar biasa, pasti ada yang sama juga masalahnya seperti ini. Memang kalau untuk untuk penanganan sendiri, sekolah tidak bisa menangani secara mandiri atau secara sendiri gitu.
sekolah pun harus mendapatkan bantuan, mendapatkan kerjasama dari orang tua tersebut. Jadi di awal memang di sini harus ada yang namanya mungkin kesepakatan dengan orang tua. Apa saja sebagai guru atau sebagai guru kelas sendiri biasanya yang menangani anak secara langsung itu, kita bertanya dulu apa kebiasaan anak, kemudian apa yang tidak disukai anak, kemudian makanan apa yang disukai, kebiasaannya apa, yang tidak disukainya apa. Nah, dari situ nanti kita bisa secara bersama-sama dengan orang tua memberikan intervensi yang sama juga tentunya gitu dari hasil wawancara-wawancara tadi gitu Teh Tira. Nah, untuk menyikapi orang tua yang seperti ini memang dari awal memang harus diadakan kesepakatan dulu dengan orang tua gitu. Nah, mungkin kenapa orang tua menyalahkan pihak sekolah, mungkin kesepakatan di awalnya tidak jelas atau kurang kesepakatan antara guru dengan orang tua tersebut, seperti itu. Begitu Teh Tira. Iya. Oh iya, seperti itu Mbak Wilda. Oke, cukup ini ya Bapak dan Ibu sharing dengan Mbak Wilda cukup memberikan kita pencerahan bagaimana kita harus menghadapi anak dan orang tua di sekolah, bagaimana kita harus mengawali ketika memang baru masuk sekolah ya, begitu ya Mbak Wilda. Jadi memang harus ada kesepakatan dengan orang tua. Kadang memang ya ada juga orang tua yang misalnya gurunya tegas, kesannya seperti galak gitu ya terhadap anaknya. Jadi di depan kita memang harus ada semacam hitam di atas putih atau deal-dealan dulu ya dengan orang tua. Betul. Jadi Iya, memang ini untuk menghindari perbedaan penanganan antara di sekolah dan di rumah, seperti itu. Jadi anak sendiri tidak merasa, saya mah di rumah nggak dimarahin tuh sama orang tua ketika saya misalnya pipis di celana. Nah, kalau di sekolah pipis di celana pasti dimarahi oleh guru atau setidaknya ditegur atau setidaknya diperingatkan. Jangan pipis di celana, kamu harus bisa pipis di toilet. Kemudian kita ajarkan toilet training seperti itu. Ya, mungkin itu contoh-contoh kecil yang bisa kita praktekkan di sekolah, seperti itu. Ya, baik Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau sharing dengan Mbak Wilda? Ini topiknya sangat seru sekali. Ya, jika belum mungkin Mbak Wilda kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut dulu aja mungkin Teh Tira ya. Ya, memahami dinamika kehidupan anak berkebutuhan khusus ini dari tumbuh kembangnya, kemudian bagaimana lingkungan menerima, itu pasti sangat-sangat banyak tantangan bagi kita sebagai pendidik di sekolah. Kemudian anak berkebutuhan khusus yang dari tahun ke tahun ini mengalami penambahan juga, tidak sedikit ternyata jumlahnya dari tahun ke tahun. Nah, untuk itu dibutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua, kemudian orang tua dengan lingkungan keluarga sekitar. Itu memang sangat diperlukan kerjasama yang selaras dalam memberikan penanganan kepada anak berkebutuhan khusus ini. Nah, dan tidak lupa juga anak-anak berkebutuhan khusus ini memiliki kebutuhan yang sama dengan anak-anak yang normal yang lainnya. Dari stimulasi tumbuh kembangnya, kemudian penerimaan dari orang-orang sekitar, kemudian penghargaan, itu sama saja
haknya seperti anak-anak yang lainnya. Ya, pada awalnya mungkin orang tua akan merasa marah, merasa kecewa, akan merasa stres gitu ya, antara ibu dan bapak di rumah mungkin saling menyalahkan gitu. Itu pasti akan dialami oleh setiap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, ternyata anak berkebutuhan khusus ini diterima oleh orang tua yang memiliki penerimaan diri, kemudian kecerdasan emosional, dan dukungan keluarga. Nah, jadi tiga aspek ini sangat penting dimiliki oleh orang tua anak berkebutuhan khusus. Karena menurut Harlock sendiri mengemukakan bahwa penerimaan diri merupakan kemampuan menerima segala hal yang ada pada diri sendiri, baik kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki, sehingga bila terjadi peristiwa yang kurang menyenangkan, maka individu akan mampu berpikir logis tentang baik buruknya masalah yang terjadi tanpa menimbulkan perasaan, permusuhan, perasaan rendah diri, malu, dan rasa tidak aman. Nah, ketika orang tua sudah dapat menerima dirinya, menerima keadaannya, kemudian menerima keadaan anaknya sendiri, otomatis intervensi-intervensi, kemudian kasih sayang yang akan diberikan kepada anak berkebutuhan khusus ini akan beda hasilnya dengan orang tua yang tidak menerima keadaan dirinya, menerima keadaan keluarganya. Nah, yang kedua sendiri ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi menurut Goleman tahun 2015 adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, bertahan untuk menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir. Kemudian yang terakhir berempati serta berdoa. Kemudian yang ketiga ada dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini sangat penting antara ibu dan ayah, kemudian antara anggota keluarga yang lainnya, itu sangat penting. Adalah sikap, tindakan, serta penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Nah, anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan ketika diperlukan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri seseorang itu adalah pemahaman diri. Pemahaman diri ini adalah pemahaman diri orang tua. Bagaimana dapat memahami diri orang tua tersebut untuk memahami keadaan dari anaknya, seperti itu. Jadi di sini harus yang pertama dilakukan orang tua itu adalah memahami dirinya sendiri dulu. Keadaan saya bagaimana, apakah sudah diterima atau belum oleh dirinya. Kemudian dari situ barulah dapat menerima keadaan bahwa anak saya ini memiliki kebutuhan yang khusus. Kemudian yang kedua adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini juga dapat diterima dari orang-orang sekitar, dari biasanya tetangga atau anggota keluarga yang lainnya. Kemudian penerimaan diri juga sangat dipengaruhi oleh konsep diri. Ketika semakin konsep dirinya positif, maka penerimaan diri seseorang juga akan semakin positif. Seperti itu. Kemudian pendidikan. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri seseorang.
kemudian lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini dari keluarga, kemudian dari tetangga. Nah, apa bedanya dengan dukungan sosial? Kalau dukungan sosial nanti akan saya jelaskan ada beberapa dukungan sosial yang bisa diterapkan. Kemudian ada karakteristik penerimaan diri. Yang pertama itu orang tua ABK harus memiliki prinsip. Yang kedua, menyadari kekurangan diri. Menyadari keadaan kekurangan dalam keluarganya yang dimana kekurangan pada anaknya. Kemudian kadang orang tua itu tidak menyadari bahwa kekurangan anaknya itu seperti ini gitu. Nah, bahkan saya sendiri pernah menemukan anak disekolahkan, kemudian ibunya menuntut bahwa anaknya harus bisa membaca, padahal anak tersebut memiliki keterhambatan pada intelektual. Nah, mau sampai kapan juga anak tersebut tidak akan bisa membaca karena keterhambatan intelektual tadi yang menghambat dirinya untuk membaca, seperti itu. Kemudian memandang diri secara realistis. Memandang diri secara realistis itu menerima keadaan bahwa hari ini saya memiliki anak ABK yang memang perlu pengasuhan yang optimal, perlu pengasuhan yang mungkin lebih keras dari anak-anak yang normal lainnya. Kemudian yang keempat, memiliki tanggung jawab akan dirinya maupun orang lain. Yang kelima, menghargai diri sendiri. Kemudian yang terakhir, mampu mengenali potensi dirinya. Nah, ini sangat penting ketika orang tua ABK mengenali potensi anaknya. Ketika seorang keterhambatan penglihatan itu pasti akan memiliki potensi yang lainnya, entah itu dia bisa menyanyi, entah itu dia bisa memainkan alat musik seperti itu, atau dia bisa membaca puisi, kemudian dia bisa bermain catur. Nah, itu mungkin ada beberapa potensi yang memang harus digali. Nah, mungkin potensi ini berkaitan dengan kemarin yang materi sebelumnya tentang keterampilan pada anak ABK. Nah, aspek-aspek kecerdasan emosional itu ada 5, di mana yang pertama itu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri ini pengaruhnya sangat penting untuk orang tua ABK. Kenapa? Karena ketika orang tua itu misalnya marah atau kondisi keluarga yang tidak baik gitu, dari misalnya menerima cemoohan dari orang lain, itu akan berdampak juga pasti tentunya untuk anak-anak ABK. Kemudian kecerdasan emosi ini dipengaruhi juga oleh pengelolaan emosi. Kemudian ada yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Kemudian mengenali emosi orang lain, di mana itu memiliki sikap empati, kemudian membina hubungan. Nah, membina hubungan sendiri ini sangat penting tentunya dalam membina hubungan dengan guru di sekolah, kemudian dengan membina hubungan dengan orang lain yang memang untuk kemajuan anak-anak ABK. Seperti itu. Kemudian aspek-aspek dukungan keluarga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Dukungan keluarga itu ada 4. Yang pertama ada dukungan emosional, di mana rasa empati, kemudian kasih sayang, kepercayaan, kemudian penerimaan dan perhatian. Nah, rasa empati ini bisa diberikan oleh orang tua, antara anak dan ibu, anak dan bapak, bapak dan anak, dan bapak dan ibu. Itu sangat mempengaruhi psikologi anak berkebutuhan khusus.
Kemudian dukungan informasi di mana orang tua itu adalah tempat di mana informasi itu berguna bagi seseorang. Jadi orang tua harus mencari informasi-informasi, kemudian tuntunan-tuntunan dari orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang kebutuhan khusus ini. Mungkin bisa dari psikolog, kemudian dari guru-guru di sekolah, kemudian ada dukungan penghargaan. Dukungan penghargaan ini dukungan yang memberikan perasaan diterima menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, dukungan penghargaan ini diberikan oleh anggota-anggota keluarga yang lain atau diperoleh dari lingkungan sosial di sekitarnya. Kemudian ada yang keempat, dukungan instrumental. Nah, dukungan instrumental ini pemberian bantuan atau dukungan berupa barang, layanan, dan materi. Nah, ini bisa diberikan juga ketika seorang ayah yang bekerja mencari uang. Nah, tentunya itu merupakan dukungan-dukungan berupa instrumental yang bisa diberikan oleh keluarganya dan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, sampai sini Teh Tira, mungkin ada yang bisa di-sharingkan? Iya. Mbak Wilda, sebentar. Ya. Nah, ini nih, tadi ya mengenai penerimaan orang tuanya itu sendiri ya, sudah dipaparkan bagaimana cara orang tua untuk penerimaan dirinya, baik itu dukungannya dari lingkungan, dari diri sendiri. Nah, yang mau saya tanyakan, sebetulnya bukan hanya penerimaan di lingkungan rumahnya misalnya ya, di lingkungan sekolah pun yang memang sama-sama memiliki anak berkebutuhan khusus, tidak jarang ada orang tua yang kurang menerima kondisi atau keadaan anak tertentu. Misal, ada satu anak yang memang nakal misalnya, jadi suka mengganggu anak yang lainnya. Jadi ada beberapa orang tua yang kurang suka gitu, kurang respect terhadap anak tersebut. Jadi meminta anaknya agar udah jangan main sama si A misalnya gitu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Pertama kita kan kasihan juga ke anaknya, kasihan juga terhadap orang tuanya, menjadi beban gitu bahwa dia nanti ngerasa, oh iya di SLB juga yang sama-sama punya anak ABK, penerimaan orang tuanya seperti ini gitu, apalagi di lingkungan yang luas gitu. Bagaimana Mbak Wilda hal tersebut solusinya? Ya, mungkin pertama kita harus tahu dulu ya Teh Tira, anak tersebut, misalnya anak tersebut itu berbuat seperti itu, awalnya dari mana? Kita lihat dulu, apakah dia pernah menonton di televisi. Sekarang kan anak-anak udah canggih ya, ada handphone, kemudian di handphone tersebut dia bisa akses segalanya. YouTube, kemudian dari tontonan-tontonan itu, kita harus perhatikan juga apa yang dia tonton. Kemudian dari lingkungan sekitar, biasanya dari kakak atau dari teman-teman di lingkungan rumahnya. Itu juga harus kita lihat dulu anak tersebut mencontoh perilaku tersebut itu dari mana. Nah, nanti kalau sudah ketemu itu, baru kita sebagai guru bekerja sama dengan orang tua tentunya itu melakukan intervensi. Intervensi yang bisa dilakukan bisa dengan mengajak ngobrol anaknya. Kemudian kita berikan berikan informasi bahwa sikap tersebut itu tidak baik, sikap tersebut itu adalah jelek. Kemudian untuk orang tua yang tadi menolak perilaku anak tersebut, nah kita juga berikan pemahaman. Pemahamannya itu bukan berarti membiarkan, dalam artian begini, ketika mengetahui anak tersebut melakukan
tindakan yang negatif, nah orang tua juga harus menegur, dalam artian menegurnya bukan dimarahi, menegurnya bisa mungkin dengan sedikit tindakan yang jangan sampai memarahi anak tersebut, jangan sampai anak tersebut juga menjadi kembali marah, biasanya seperti itu. Ya, baik Mbak Wilda. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing pengalamannya selama di sekolah atau mungkin di lingkungannya? Masih belum ada. Baik, Mbak Wilda. Nah, bagaimana? Halo Mbak Wilda, bisa mendengar suara saya? Iya. Ya. Lalu bagaimana jika kita sebagai seorang guru sudah melakukan usaha-usaha tersebut ya, misalnya kita sudah mencoba pendekatan secara personal terhadap anak, terhadap orang tua dari anak itu sendiri, lalu juga kita memberikan pemahaman atau edukasi terhadap orang tua lainnya, namun sikapnya masih tetap seperti itu. Kita kan memiliki hambatan dalam bukan pengubahan perilaku ya, perilaku anak itu tidak bisa, misalnya sekarang dia nakal sekali, tiba-tiba dalam seminggu ada perubahan perilaku yang sangat cepat, tidak bisa seperti itu kan ya. Kita itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk adanya perubahan perilaku dari anak itu sendiri. Bagaimana kita lebih meyakinkan orang tua dari anak itu sendiri dan orang tua lainnya bahwa anak ini dapat mengalami perubahan perilaku dengan adanya dukungan yang kuat gitu dari lingkungan sekitarnya. Itu bagaimana ya? Karena banyak guru yang memang kesulitan gitu, terutama di SLB. Ya, memang hal ini mungkin kita bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua yang diadakannya itu berkelanjutan, mungkin bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu. Jadi di dalam pertemuan itu kita bisa membahas juga apa saja yang sudah perkembangan anak, kemudian apa saja yang menjadi hambatan-hambatan anak gitu. Seperti itu, Teh Tira. Baik, Mbak Wilda. Satu lagi mungkin ya Mbak Wilda ya. Kemarin boleh. Bu Dini Kamila, peserta webinar ini sempat sharing sama saya. Cuman sekarang beliau belum join, mungkin masih ada kegiatan. Katanya beliau mengalami permasalahan seperti ini. Itu kan karena sekarang pembelajaran daring, namun anak-anaknya masih kecil, kelas 1 dan kelas 2, jadi pembelajarannya itu dilakukan 1 minggu 2-3 kali dengan kunjungan ke rumah. Nah, jadi anak yang kelas 1 dapat mengikuti dengan baik, adanya dukungan orang tua, anaknya pun sudah bisa dikendalikan. Namun pada anak yang kelas 2, dia itu anaknya memang sulit untuk belajar, fokus dan konsentrasinya sangat kurang, dan orang tuanya pun turut serta ketika ada pembelajaran. Jadi mungkin kita sebagai guru lebih enak kalau misalnya seperti terapi atau les ya sudah berdua dengan anaknya. Nah ini jadi ketika di rumah itu orang tuanya ikut gitu, ikut nimbrung. Jadi orang tuanya pun memang terlalu banyak menekan anaknya gitu. Jadi anaknya terlalu banyak tekanan dan kurang adanya kepercayaan dari orang tua terhadap gurunya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita melakukan bonding dengan orang tua gitu agar orang tua bisa saling percaya, bisa mempercayakan anaknya kepada kita, sehingga kita dapat mengajar dan mendidik anak dengan baik gitu. Kadang ada orang tua yang kurang lepas gitu, jadi ke kitanya juga kagok.
Nah, bagaimana itu, Mbak Wilda? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ketika kita ada kesepakatan di awal dengan orang tua, otomatis orang tua akan tahu apa saja yang akan diberikan oleh guru di sekolah, apa saja program yang akan diberikan oleh guru di sekolah. Nanti orang tua bisa mengintervensi ini setuju atau tidak diberikan kepada anak gitu. Nah, dari situ kita juga akan mengetahui seberapa besar gitu ya orang tua ini dapat bekerja sama juga dengan kita gitu. Jadi anak diberikan kebebasan, bukan kebebasan dalam artian begini, diberikan apa ya istilahnya? Diberikan kebebasan tapi tetap pada norma dan nilai-nilai yang ada tentunya seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Seru sekali ya, Mbak Wilda ini. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memasuki materi selanjutnya? Mungkin masih belum ya Mbak Wilda. Kita lanjut saja bagaimana? Iya, Mangga. Di sini mungkin ada teman-teman kita juga ya, Teh Tira, dari sekolah-sekolah inklusi. Yang pasti kalau sekolah inklusi itu kan sangat berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang kalau di SLB sendiri mungkin itu sama, mereka mempunyai keterlambatan yang sama. Kalau istilahnya mempunyai keadaan yang sama. Kalau di inklusi kan ini dengan anak-anak yang normal mungkin tantangannya jelas berbeda gitu ya. Sebenarnya saya juga pengen sharing juga sama teman-teman yang di inklusi itu seperti apa ada hambatan-hambatan yang sangat menarik mungkin yang dapat kita bahas di sini juga gitu. Iya betul, karena memang tidak mudah ya bagi anak berkebutuhan khusus untuk berada di sekolah inklusi. Mulai dari seperti tadi yang sudah Mbak Wila jelaskan ya mengenai penerimaan dari teman-temannya ya terutama. Nah, Betul. bagaimana nih Bapak dan Ibu gurunya gitu untuk berjuang gitu untuk fight agar anaknya itu dapat dengan nyaman bersekolah di sekolah inklusi, bisa beradaptasi dengan teman-temannya gitu. Orang tuanya pun bisa dengan lega, dengan tenang gitu menyekolahkan anaknya di lingkungan yang memang bukan lingkungan seperti SLB. Nah, bagaimana ini Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin sharing, apa ingin menceritakan? Karena kita penasaran ya, karena inklusi itu sangat berbeda dengan SLB ya Mbak Wilda. Betul. Kalau kita di SLB kan sudah jelas anak-anak kita memiliki keadaan yang sama gitu. Nah, apakah kalau di sekolah-sekolah inklusi pasti ada hal yang menarik yang memang tidak kita temukan di SLB gitu. Ya sudah, masih belum ya Mbak Wilda ya. Begini, saya pun pernah ada dulu waktu masih kuliah. Saya itu observasi di Prima Bakti Mulia. Di situ adalah sekolah khusus untuk tunarungu. Nah, di sana itu komunikasinya oral, Mbak Wilda. Jadi tidak berisyarat gitu. Jadi lebih ditekankan kepada oral. Di sana banyak anak-anak yang sudah oralnya bagus sekali. Nah, pada kelas 3 atau kelas 4 SD, anak itu pindah ke inklusi, ke BPI. Nah, kalau menurut Mbak Wilda, ada kiat-kiat apa saja sih yang bisa diterapkan oleh orang tua dan anaknya itu sendiri ketika dia misalnya sudah dipersiapkan, sudah bagus di SLB, dan akan memasuki sekolah inklusi? Gitu, agar anaknya bisa mudah berbaur dengan teman-temannya, karena mungkin seperti anak yang saya maksud, secara oral dia sudah bagus sehingga bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang mendengar seperti itu. Iya,
Tentunya kalau di SLB dan sekolah inklusi itu adalah kurikulum yang sangat berbeda. Kalau di SLB sendiri kan kita berfokus pada vokasional anak itu sendiri dengan memberikan keterampilan-keterampilan agar dia bisa mandiri di kemudian hari. Nah, kalau untuk inklusi mungkin lebih kepada akademik, lebih kepada tuntutan akademik harus yang berkaitan dengan nanti nilai rapotnya harus baik. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak SLB yang mau dipersiapkan untuk inklusi, kita lihat dulu akademiknya sudah baik atau belum, seperti itu. Oh Ya, iya, ini siap. sudah ada yang membuka Ya. kamera. Ya, Tira. Ibu Vina, bagaimana ini Ibu Vina? Ada yang mau ditanyakan atau mau sharing dengan Mbak Wilda? Silahkan dinyalakan audionya. Sharing gimana ya? Saya materi mulai. Ya, bismillah, gini aja deh. Kalau saya sendiri sih untuk sekarang sedang mencoba untuk baru mau memulai. Jadi saya backgroundnya SD umum, bukan SD inklusi. Nah, sekarang dengan saya kan alhamdulillah, terima kasih untuk RC, saya dapat input baru. Di kelas saya punya diamanahi, masih bingung sih sebenarnya antara ini anak tunagrahita atau autis gitu. Jadi kalau autis kan harus ada rekomendasi juga dari keterangan dari psikolog gitu yang saya tahu gitu. Jadi belum bisa memutuskan apakah ini anak yang autis atau bukan gitu. Tapi ada beberapa ciri-ciri dari anak tersebut yang menuju ke autis, tapi jenisnya juga tunagrahita yang IQ-nya di bawah. Nah, anak ini merupakan anak pindahan dari, saya belum tahu gitu ya sekolah sebelumnya dari mana, tapi yang saya tahu kenapa anak ini dipindahkan, alasannya adalah karena orang tua tidak menerima anaknya rekomendasi dari guru sebelumnya kalau anak tersebut sebaiknya dimasukkan ke SLB. Jadi orang tua tidak menerima gitu. Kemudian yang saya jadi PR saya gitu yang harus saya pelajari sekarang, sementara ini kan sekarang kelas 4. Sebelumnya di kelas anak ini masuk di kelas 3, dibilang bisa mengikuti pelajaran tidak bisa gitu ya, tidak sesuai dengan kemampuannya. Terus selain itu juga kalau saya lihat dan saya tanyakan juga ke guru sebelumnya, anak ini nggak pernah ke WC di sekolah gitu ya, toilet di sekolah, meskipun toilet sekolah itu bersih, nyaman gitu, tapi anak ini tidak pernah buang air besar atau buang air kecil di sekolah. Kalaupun pernah, malah bukan ke toilet gitu, jadi malah terjadi kayak kecelakaan gitu deh, jadi maksudnya di tempat lain gitu. Ya buangnya celana gitu ya. Buangnya malah di celana sehingga pulang gitu, lebih awal dari sebelumnya. Nah sekarang dengan saya ingin anak ini tidak mengikuti pembelajaran seperti temannya yang lain yang yang biasa gitu. Saya ingin bahwa anak ini lebih dikhususkan untuk pembelajaran kecakapan hidup dulu gitu, minimal dia bisa misalkan dari toiletrisnya, dia bisa mandi sendiri, atau ya pokoknya aktivitas-aktivitas yang memang dia harus kuasai gitu. Ketika
kan untuk selama ini selalu dibantu orang tua dan apa ya, qadarullahnya itu orang tuanya seperti komunikasinya belum lancar gitu ya, komunikasinya belum lancar. Dan kalau dari kasus pemindahan dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang sekarang ini, karena memang tidak menerima kalau harus anaknya itu dimasukkan ke SLB. Sekolah kami menerima gitu, alhamdulillah juga udah apa ya, menerima anak tersebut. Namun yang saya apa ya, agak bingung untuk sekarang memulai adalah memulai komunikasi dengan ibu tersebut, bahwa ya pembelajarannya akan berbeda gitu, dan yang saya rasa tidak manusiawi gitu untuk saat ini anak yang kemampuannya masih kemampuan usia 4 tahun, 5 tahun harus mengerjakan soal matematika kelas 4 SD, harus mengerjakan soal-soal kelas 4 gitu. Jadi asa karunya lah kalau ini. Ya, betul. Ya, masih ini sih. Masih bingung sekarang harus memulainya bagaimana gitu dengan orang tua tersebut. Soalnya ini aja, kayak ketika mau bayaran gitu ya, kalau bayar SPP, bahasanya itu seperti ini orang tuanya. Ibu, anak saya bakal naik nggak? Katanya gitu. Dengan insya Allah Ibu, ya kalau anak saya naik saya bayar. Kalau jadi sebenarnya udah tahu kemampuannya, tapi apa ya? Ya mungkin memang tekanan sosial dari lingkungannya juga gitu ya, yang membuat ibu tersebut seperti itu. Itu sih Teh yang saya sekarang masih harus memulai dari mana nih untuk berkomunikasi dengan ibu tersebut. Soalnya waktu saya video call awal saja, ya hanya untuk tahu sebatas apa kemampuannya gitu ya. Ibu, anak saya belum bisa baca. Oh iya Ibu, apa ya, dengan bahasanya yang seperti, ya galak ya Ibu nah. Jadi ya beda. Baru maksudnya tuh baru saya coba korek sedikit gitu, udah wah rada galak ya, jadi gimana ya. Ya itu sih, jadi ini mah curhat aja. Saya nggak tahu harus gimana. Wilda, Tapi ini memang sudah permasalahannya dikomunikasikan dengan guru, sebelumnya dan kepala sekolah. Ya insya Allah sih mendukung gitu ya, mendukung apa yang akan saya jalani gitu ke depannya. Ya, itu sih. Ya, terima kasih Teh Vina atas sharingnya, menarik sekali. Mbak Wilda, ini mirip sekali permasalahannya dengan Teh Dini Kamila. Jadi memang ada di orang tua. Orang tuanya emang tegas gitu, galak, cenderung menekan terhadap anak. Nah, ini gimana nih, Mbak Wilda? Sepertinya ibunya harus dibawa ke SLB dulu ya, Teh Tira. Biar tahu ya di SLB gimana. Ya, biar tahu iklim sebenarnya yang di SLB itu seperti apa gitu ya. Kemudian mungkin memang harus ada apa namanya, orang yang berwenang, dalam artian begini, orang yang profesional seperti psikolog. Mungkin kalau misalnya kalau psikolog itu kan berdasarkan dari asesmen anak gitu ya, asesmen anak yang itu memang hasil kerja dari anak sesuai dengan apa kemampuan anak, tertuang dalam kertas, tidak bisa di apa namanya, dibuat-buat, direka-reka, tidak bisa. Mungkin memang harus ada apa namanya itu, rekomendasi dari psikolog gitu. Nah, memang kalau di SLB sendiri kan kita anak-anak yang mau masuk SLB biasanya harus ada rekomen dulu dari psikolog. Ini cocokkah di SLB atau ini masih mampu di sekolah-sekolah inklusi, seperti itu. Memang dari awalnya.
Pasti tentunya masalah-masalah seperti yang tadi dihadapi Teh Vina tadi memang banyak sekali ditemukan di orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Setiap orang tua pasti pernah mengalami tidak menerima dulu dengan keadaan anaknya. Pasti ada gejolak-gejolak di sana gitu. Kemudian dari situ tentunya memang harus ada dukungan dari keluarga, tentunya dari ayah dan ibunya seperti itu. Sebenarnya Teh Vina di SLB sendiri juga ada sampai saat ini gitu ya, ditemukan orang tua di SLB yang sampai hari ini mau masuk sekolah saja gitu, mamahnya nggak mau ngantar ke SLB karena memang tidak menerima anaknya sekolah di SLB karena malu, karena sekolah di SLB itu hanya anak-anak yang memiliki kecacatan, memiliki keterbelakangan, padahal di SLB sendiri bukan seperti itu. Nah, karena di balik kekurangan anak berkebutuhan khusus sendiri, pasti terdapat sisi positif yang dapat dikembangkan. Nah, dapat dikembangkan itu dari mana? Dari dukungan orang tua. Mungkin lebih tepatnya bukan anak berkebutuhan khusus ya, anak dengan potensi khusus mungkin ya, lebih tepatnya seperti itu. Gimana nih, Teh Vina? Teh Vina kalau boleh tahu domisilinya di mana ya? Di Cangkuang, Teh. Di Oh, Gading Tutuka. Iya. Tetanggaan berarti dengan kita di Soreang ya. Mungkin bisa orang tuanya diajak ke RC ke sini kita ngobrol-ngobrol dengan anaknya. Nanti di sini mungkin lebih jelasnya bisa kita bantu ya Teh Tira dengan teman-teman yang lainnya. Ya betul Teh Vina, kita juga bisa kalau memungkinkan dan memang jaraknya dekat, boleh main-main ke sini. Kita sharing sama-sama. Oh iya, insya Allah gratis kata Bu Fitri nih. Gimana nih Teh Vina nih jawaban dari Mbak Wilda? Apa masih ada yang menggelitik? Masih penasaran gimana? Ya, terima kasih Teh. Intinya sih sayanya yang harus memulai gitu. Iya Teh Vina harus semangat dan jangan patah harapan juga. Mudah-mudahan ikhtiar kita gitu ya dalam memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini pasti diberi jalan lah insya Allah gitu. Walaupun misalnya melihat orang tua yang galak, ayah yang tidak menerima anaknya, insya Allah lah kalau kita ikhtiar untuk hal-hal kebaikan mah gitu. Iya, Teh Vina sebetulnya seperti yang tadi saya sharingkan dengan Mbak Wilda ya, saya juga mengalami gitu hal seperti Teh Vina waktu itu saat memegang anak yang kecil dan memang pendekatan ke orang tuanya itu tidak cukup seminggu 2 minggu gitu. Jadi kita sebagai guru harus gigih sharing sama teman-teman apa sih alternatif solusi yang bisa kita berikan untuk pemecahan masalah ini gitu. Agar orang tuanya juga bisa lelei gitulah ya Sundanya mah. Orang tuanya bisa menerima keadaan anaknya gitu. Dan memang tidak bagaimana di inklusi atau di umum ya di SLB pun orang tua memang banyak membandingkan dengan teman-temannya apalagi di sekolah inklusi itu memang tantangan yang sangat berat ya Mbak Wilda. Iya betul. Mudah-mudahan Teh Vina dan teman-teman yang lainnya bisa tetap semangat, tetap kuat gitu untuk menjalani kita sebagai pendidik. Insya Allah proses yang sulit, proses yang harus kita gitunya kumaha. Nah
Jadi nanti ketika ada hasilnya, alhamdulillah seneng banget, nah gitu. Mudah-mudahan tetap semangat ya, Tevina ya. Gimana nih untuk Bapak dan Ibu yang lain? Apa ada yang mau sharing nih kayak Tevina? Boleh dipersilahkan, mangga. Ibu Elita nih biasanya. Oh, ini udah ada yang buka Ibu Dina kamera. nih, Ibu Dina, silahkan. Iya, Teteh. Ini mau sharing aja. Sama mungkin ya untuk Teh Vina juga. Jadi saya cuma mau cerita, ini di SLB kan ya, saya ngajar di SLB. Jadi saya itu pernah ada murid yang kedua orang tuanya itu kekeh anak saya itu dia bukan tunagrahita dan anak saya itu nanti setelah besarnya itu akan disekolahkan, dikuliahkan dan sebagainya. Jadi memang ternyata si orang tuanya itu penerimaan terhadap anaknya juga belum bisa. Dan terus terang itu tuh butuh waktu yang sangat lama. Kita nerima anak itu kan di SD sekitar kelas 6 mungkin, dan orang tuanya baru bisa menerima keadaan si anak itu sudah di SMA. Pas SMA, orang tuanya itu sadar, oh iya, anak saya memang kemampuannya cuman segini, dan dia di situ malah akhirnya merasa saya terlambat, karena dulu-dulu saya cuma denial aja gitu, saya cuma menyangkal bahwa anak saya itu keadaannya ternyata seperti itu gitu. Jadi dia anak berkebutuhan khusus. Memang oleh sekolah dirujuk untuk misalkan ke psikolog, terus kita juga rujuk untuk terapi atau dan sebagainya. Dan terus terang yang membuka hati orang tua itu adalah orang tua yang lain. Orang tua yang lain yang memang daya dukungnya terhadap anaknya itu full. Nah, dia mungkin terinspirasi dari situ. Karena kadang-kadang kalau guru yang ngomong kadang-kadang kita juga tidak ada bahasanya gini, ada bu guru mah teu ngarasakeun boga budak siga kieu gitu lah. Betul. Selalu ada, ya seperti itu. Ibu nggak ngerasain punya anak kayak anak saya. Jadi dia akan selalu menyangkal. Tapi ketika misalkan hal itu datang dari sesama orang tua, ternyata itu lebih mengetuk hati si orang tua itu. Jadi dia mulai ngelihat, oh iya ya, anak itu pun punya anak yang sama kayak saya, tapi kok anaknya bisa. Nah, dari situ dia mempelajari pola-pola orang tuanya itu, ngedidik anaknya di rumah itu seperti apa. Karena kan ngedidik anak berkebutuhan khusus itu kan tidak hanya di sekolah. Sebetulnya peran yang lebih banyak itu adalah peran orang tua di rumah. Di sekolah cuma beberapa jam kita ngasih stimulus, tapi kalau misalkan tidak dilanjutkan di rumah itu semuanya kan percuma. Nah, dari situ memang dia mulai terkaptuk hatinya. Malahan dulu sampai pernah bilang, anak saya ini sudah pernah saya bawa ke dokter yang tarafnya profesor katanya dan sebagainya. Jadi itu tantangan yang sangat yang sangat menantang banget sih untuk untuk kita guru menghadapi orang tua sebetulnya. Anaknya fine-fine aja, tapi ternyata orang tua yang menuntut tuntutannya itu tinggi. Ini anak harus bisa membaca, harus bisa ini, harus bisa itu memang kalau kalau kita kurang sabar nama ada capek hati gitu pengen ya. Jadinya jadi memang kitanya ini butuh kesabaran yang luar biasa memang gitu, dan tidak mungkin sebulan 2 bulan itu aja masuk di SD orang tuanya baru menerima pas dia mau ke SMA. Jadi kan berapa tahun ya? Itu 3 tahun lebih gitu. Cuman dari sekolah sih memang kayak misalkan ada kayak milestone yang kayak gitu ke orang tuanya di-sharekan. Ibu silakan saya ngecek di sekolah seperti ini. Ibu juga di rumah silakan cek kemampuan anak di mana, nanti kita sinkronkan. Terus sama kok Teh, dulu juga saya dijutekin sama orang tua gitu. Kadang-kadang mikirnya gini, saya salah apa kenapa dijutekin gitunya, digalakin gitu. Tapi memang ya gimana ya, kita memang harus ya jangan nyerah sih, intinya seperti itu. Jadi kita juga harus bisa berempati terhadap orang tua, karena memang mungkin menjadi orang tua anak berkebutuhan khusus itu sangat-sangat tidak mudah. Kita juga merasakan kan sebagai guru anak berkebutuhan khusus tantangannya luar biasa. Kebayang dengan orang tua yang mungkin
mereka juga apa ya, pressure atau tekanan dari lingkungan, apa sih, omongan-omongan yang gimana gitu dari lingkungan, terus dia juga membandingkan dengan anak-anak yang lain, itu pasti kan kebayangnya gejolaknya sebagai orang tua seperti apa. Jadi memang kalau kita mengingat lagi ke situ, mungkin kita bisa lebih sabar dan apa ya, kita lebih berempati sih pada akhirnya. Insya Allah kok Teh, itu mah seiring waktu sih intinya gitu. Mungkin gitu aja sih dari saya. Maksudnya tetap semangat aja deh, gitu. Iya, Bu Dina, makasih banget. Ini sharingnya bagus sekali ya. Jadi motivasi untuk kita semua, karena kebanyakan guru yang menangani ABK pernah mengalami ya, Bu Dina ya. Iya. Pasti itu kayaknya, pasti ada. Iya. Jadi jangan merasa kecil hati ya Bu Dina ya. Iya sih, itu mah seiring dengan waktu sih, gitu aja. Kadang-kadang kita guru juga sebetulnya kan menjadi guru itu ada yang bilang bahwa guru itu kita pekerjaannya 24 jam. Kadang-kadang apa yang ada di sekolah kita bawa ke rumah. Kadang-kadang kepikiran, kadang-kadang kebawa di sholat juga gitu. saking karena kan kita juga fluktuatif ya sebagai guru gitu. Pas kita sabar, pas kita dalam tanda kutip eling gitu. Oh iya, kita bisa ngasih yang terbaik, tapi pas kita lagi down, kita juga kadang-kadang mah bahasa Sundanya apa ya, aralnya itu kan ada gitu. Aduh, Gusti, kenapa sih kayak gini? Jadi itu proses yang harus dilalui, dan itu memang seninya ngajar kali ya, terutama ngajar anak ABK ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ya kita juga dengan mendoakan anak juga banyak jadi banyak juga sih keajaiban gitu. Kadang-kadang yang kita di tahap udah hopeless, ini anak seperti apa, tapi ada aja perkembangannya baik dari orang tua atau dari anak itu sendiri. Karena kalau anak ABK kan kita tidak anak berkebutuhan khusus, kita nggak bisa melihat progresnya, itu progres yang besar. Bahkan sedikit saja kemajuan itu kan bangganya itu luar biasa buat kita sebagai guru anak berkebutuhan khusus gitu sih. Betul. Ya. Ya itu aja mungkin. Iya Bu Dina, terima kasih sekali. Ini sangat membantu kita sebagai tenaga pendidik ya. Bagaimana nih Mbak Wilda? Iya, betul. Ini sangat menarik sekali ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita di sekolah-sekolah yang lain. Ternyata sangat-sangat unik dan sangat menarik untuk kita sharingkan di sini. Nah, Teh Tira, ini saya akan melanjutkan dulu mungkin ya, ada beberapa slide lagi. Oh ya, mangga Mbak Wilda, boleh. Oke. Ya, Bapak Ibu, ternyata semakin tinggi kecerdasan emosi, maka semakin tinggi penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus. Dan sebaliknya juga, semakin rendah kecerdasan emosi yang dimiliki orang tua, maka semakin rendah pula penerimaan diri orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, semakin tinggi dukungan keluarga, maka semakin tinggi penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus, dan sebaliknya, semakin rendah dukungan keluarga, maka semakin rendah pula penerimaan diri orang tua anak berkebutuhan khusus. Memang ketiganya ini sangat berkaitan sekali antara penerimaan diri, kecerdasan emosi, dan dukungan keluarga. Nah, penerimaan diri sendiri dipengaruhi oleh dukungan sosial, di mana dukungan sosial itu sendiri bisa berasal dari keluarga. Hal tersebut dijelaskan oleh Harlock, menyatakan bahwa sikap-sikap anggota keluarga yang menyenangkan dan tidak adanya prasangka buruk lingkungan terhadap seseorang ibu yang mengalami kondisi sulit untuk menerima dirinya sendiri merupakan salah satu faktor seseorang dapat melakukan penerimaan diri. Ya, selanjutnya hal-hal sederhana mungkin yang bisa
orang tua lakukan kepada anak-anak ABK itu yang pertama, memperlakukan anak sebagai manusia yang utuh, di mana pola pikir orang tua ABK tetap bahagia adalah mengakui, menerima, dan mengizinkan kondisi anak manusia yang harus diperlakukan dengan baik. Kemudian memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anak memang harus melakukan sekolah atau menerima pendidikan dari sekolah luar biasa, ya memang kebutuhannya seperti itu memang harus dijalankan. Jangan sampai memaksakan kehendak orang tua anak tersebut harus di sekolah yang umum. Jika anak sudah dipastikan tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum, orang tua sebaiknya tidak memaksakan begitu saja. Kemudian yang ketiga ada optimis dan percaya pada kemampuan anak, di mana di sini tentunya berkaitan dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Dengan kita harus tahu dulu bakat anak itu seperti apa, kemudian minat anak itu apa minatnya, kemudian kita juga harus memberikan ruang untuk anak-anak itu. Kemudian yakinlah bahwa ia bisa dan tunjukkan rasa semangat. Ketika orang tuanya sendiri saja punya semangat yang tinggi, otomatis anak-anak kita juga akan tersemangati juga oleh semangat orang-orang tua tadi. Jika orang tua selalu menunjukkan kepercayaan yang positif di depan anak, secara tidak langsung mereka akan ikut merasa positif. Kemudian yang keempat, meningkatkan emosi positif sama dengan bersyukur. Jadi salah satu teknik yang biasa dilakukan untuk meningkatkan emosi positif di dalam diri adalah menulis hal-hal yang orang tua syukuri di dalam hidupnya. Ketika anak yang tadinya tidak bisa makan secara mandiri, anak sudah bisa makan secara mandiri, itu bisa ditulis perkembangan anak, hari ini perkembangan anak apa. Nah, itu bisa jadi rasa syukur orang tua ketika anak sudah bisa melakukan hal-hal kemajuan tadi. Kemudian yang terakhir ada relaksasi. Relaksasi ini memang harus diakui ya, orang tua yang membesarkan dan mendidik anak-anak ABK ini adalah orang-orang tua yang hebat dan orang tua yang harus mengeluarkan tenaga dan pikirannya beberapa kali lipat lebih besar dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Sangat luar biasa sekali orang tua yang sampai hari ini bisa menerima anak-anaknya, karena ternyata banyak sekali tokoh-tokoh hebat di Indonesia pun yang memiliki keterbelakangan, memiliki hambatan. Nah, seperti mantan presiden kita itu kan merupakan tunanetra yang mempunyai kesempatan untuk menjadi presiden. Kemudian yang baru-baru ini ada staf ahli presiden, ada salah satunya adalah anak dengan keterhambatan pendengaran. Itu luar biasa sekali. Mungkin orang tua di luar sana yang belum bisa menerima anaknya sampai hari ini bisa mencontoh anak-anak ABK yang hari ini memang benar-benar bisa mencontoh anak-anaknya dengan melihat melihat kemajuan anak-anak ABK yang sudah dapat maju di Indonesia ataupun di luar negeri, seperti itu. Mungkin ada yang mau di-sharingkan lagi, Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang mau sharing lagi nih? Seperti tadi Teh Vina, Ibu Dina. Silakan.
Mbak Wilda? Halo, Ya. Mbak Wilda? Ya, iya Teh Tira. Mbak Wilda, tadi kan kita sudah membahas mengenai ada yang penerimaan orang tua, ya selanjutnya yang dengan Teh Vina dan Ibu Dina tentang sikap-sikap orang tua terhadap anak, terhadap guru. Nah, kalau sekarang bagaimana cara menghadapi anak berkebutuhan khusus yang sudah mulai puber? Gimana nih? Kan kalau misalnya yang anak tunanetra bisa menyampaikan secara lisan. Anak tunarungu juga masih bisa. Nah, yang sering sulitnya itu bagaimana dengan anak-anak yang tunagrahita? Gimana nih? Ataupun anak autis yang memasuki masa puber nih. Bagaimana ini? Secara psikologinya bagaimana? Halo, Mbak Wilda? Ya. Ya. Nah, menghadapi anak-anak yang memasuki masa puber nih, anak-anak berkebutuhan khusus yang memasuki masa puber, gimana Mbak Wilda? Ya, kalau anak-anak yang memasuki masa puber, kalau pubertas sendiri untuk anak ABK itu sama saja seperti anak-anak normal yang lainnya. Mereka akan mengalami pubertas pada umur-umur remaja, itu sudah pasti. Nah, bagaimana orang tua memberikan pendidikan dan kita sebagai guru tentang edukasi tentang pubertas, mungkin nanti ada perubahan-perubahan fisik yang akan dia alami. Nah, memang ini harus pendekatan juga dengan orang tua gitu. Kita sebagai guru di sekolah bisa mengenalkan secara konkret di mana anak-anak itu, nah kalau perempuan mungkin nanti akan ada bagian-bagian tubuhnya akan ada bagian tubuh yang berubah. Itu bisa kita kasih ilmu, kita kasih tahu bahwa ada beberapa yang akan berubah. Nah, selain itu, ketika sudah ada perubahan, nanti mungkin ada bagaimana caranya mungkin pada wanita mereka akan mengalami menstruasi. Itu cara-caranya kita beritahu gitu kan. Mungkin beritahunya tidak cukup satu kali, ada beberapa kali tahapan yang memang harus kita tempuh dulu gitu. Mungkin kalau anak normal sekali dikasih tahu tentang bagaimana penanganannya dia akan paham. Kalau untuk anak tunagrahita memang harus mengalami pengulangan dalam beberapa kali seperti itu. Ya, seperti itu ya Mbak Wila. Nah, kalau ketika kita memberikan pemahaman kepada anak tunanetra dan tunarungu, mungkin yang sudah memasuki pubertas lebih mudah ya ketimbang pada anak yang tunagrahita ataupun autis. Nah, Mbak Wila bagaimana? Bukan jorok ya, karena ini kita edukasi ya. Ada yang seperti ini, anak itu usia SMA, dia sudah mulai punya hasrat ya. Nah, tidak jarang banyak anak laki-laki, siswa laki-laki, bahkan dulu pernah ada anak yang memang dia Down syndrome, jadi dia tuh sering masturbasi. Nah, masturbasinya itu di mana aja gitu. Pernah ada yang di di tengah gitu, ruang tamu sekolah, ketika tidak ada siapa-siapa, saya pernah memergoki anak seperti itu, mengeluarkan kemaluannya. Bagaimana nih? Dia itu sebetulnya dalam komunikasinya sulit, karena dia pun tidak bisa berbicara gitu, tidak bisa berbicara dengan lancar dan memang tidak banyak bicara. Bagaimana kita sebagai guru dan kita mengedukasi orang tua untuk menghadapi hal ini gitu, karena memang ini bukan hal yang mudah gitu. Gimana nih Mbak Wilda? Ya, tentunya kita komunikasikan juga dengan orang tua apa yang sudah terjadi di sekolah. Kemudian kalau kita kan yang menemukan kita misalnya sebagai perempuan gitu ya, melihat itu kan merasa mungkin
awalnya merasa kaget gitu. Nah, kita juga harus, ya betul, ragap. Nah, kita juga membutuhkan guru laki-laki yang teman kita, teman sejawat yang akan menegur anaknya itu. Memang kalau anak tunagrahita itu harus dikasih taunya memang secara konkret gitu. Kalau ini tidak boleh ya sudah tidak boleh gitu. Kalau ini boleh, katakan ini boleh gitu. Karena kalau untuk diberitahu misalnya ini tidak boleh karena ini karena banyak hal, misalnya seperti anak pada umumnya, dia mungkin ada keterhambatan untuk menerima itu, untuk mencerna apa yang kita beritahu tadi, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu memasuki waktu-waktu terakhir? Apa ada yang ingin dikomunikasikan, ingin sharing? Silahkan. Ya, kalau masih belum, saya masih banyak pertanyaan nih, Mbak Wilda, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Teh Tira. Tadi tuh ada orang tua yang konsul ke sekolah. Yaitu kan kita sudah lama sekali ya pembelajaran daring. Nah, katanya anak itu berbeda sikapnya ketika ia belajar di sekolah dengan pembelajaran daring. Katanya sekarang itu cenderung lebih nakal, jadi sering main, sering keluyuran, sering pacaran malah karena sudah SMA ya. Nah, bagaimana mensiasati ini? Sedangkan kita kan guru hanya secara virtual, mungkin sesekali kita home visit, dan orang tua pun punya kesibukan bekerja, tidak bisa memantau anak 100%. Bagaimana nih kiat-kiatnya di masa pandemi ini untuk orang tua menghadapi anak, juga guru untuk menghadapi anak? Kalau itu keterhambatannya apa ya, Teh Tira tadi? Tunarungu, Mbak Wilda. Jadi secara fisik dan yang lainnya, ya normal, hanya ada hambatan komunikasinya saja. Memang menyikapi masa pandemi ini yang di mana kita sebagai guru juga mengalami kesulitan tentunya untuk memberikan edukasi, memberikan bimbingan kepada murid-murid kita. Tapi alangkah baiknya kita tetap berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana mungkin gitu ya kita bisa memberikan ilmu ini sendiri gitu tanpa kerjasama dengan orang tua, mau segimana sibuknya orang tua, tetap saja harus meluangkan waktu gitu untuk anak-anaknya. Nah, ketika anak di luar sana berkeliaran, kemudian dia lebih banyak waktu dengan pacarnya, mungkin lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya pada saat masuk sekolah. Tentu saja mungkin sebagai guru kita bisa memberikan tugas-tugas tambahan atau misalnya tugas-tugas tambahan, kemudian ada list apa saja yang harus dia lakukan, seperti itu. Dan untuk orang tua juga jangan sampai hanya dibiarkan begitu saja gitu, tetap harus ada pengawasan, kemudian tetap harus ada teguran dari orang tua ketika memang hal itu adalah hal yang sangat merugikan, seperti itu. Iya, oke, Mbak Wilda. Jadi begitu ya, Bapak dan Ibu, pemaparan dari Mbak Wilda ini cukup membantu kita bagaimana cara menghadapi orang tua, cara menghadapi anak, gitu, dan orang tua kepada anak, guru kepada orang tua dan anak. Sangat membantu sekali karena memang di dunia anak berkebutuhan khusus ini ya, jadi
kan kalau pada umumnya kadang-kadang lebih fokus ke anak. Jadi kita itu permasalahan itu tidak hanya datang dari anak saja. Kadang-kadang orang tua juga membawa permasalahan tersendiri gitu. Kadang-kadang malah ada yang permasalahan di rumah, orang tuanya permasalahan di rumah terbawa ke sekolah. Ada yang misalnya anaknya pada berantem, orang tuanya ikutan berantem, ya Mbak Wilda. Terus ada yang misalnya karena orang tuanya nungguin di sekolah dari pagi sampai siang, sampai anak pulang, mungkin banyak ngobrol-ngobrol, berantem parasea, orang tuanya tuh sesama orang tua. Nah, kayak gitu gimana sih Mbak Wilda? Karena memang sering kita temui orang tua sama orang tua itu berantem, parasea gitu, asa tekudu ya, gimana itu? Ya, mungkin intensitas bertemu para orang tua ini yang harus kita kurangi mungkin ya. Kalau di sekolah sendiri, saya juga kurang setuju sebenarnya ketika orang tua itu nunggu anaknya gitu, mengantar anaknya dari pagi sampai pulang gitu. Kenapa tidak diberikan kepercayaan saja? Kalau sudah di sekolah ya berikanlah kepercayaan kepada gurunya sebagai pengawas dan pembimbing selama di sekolah. Nanti kalau sudah waktunya pulang, dijemput lagi gitu. Karena yang saya rasakan di sekolah sendiri kadang ada orang tua yang menunggu anaknya sama dengan orang tua yang lainnya, kemudian dia berkumpul dan ternyata kadang-kadang membuat kegaduhan gitu di sekolah, ngobrol sana-sini, kemudian itu mengganggu proses belajar mengajar juga ternyata ya di sekolah sendiri gitu. Seperti itu mungkin Teh Tira. Nah. Ya. Sebenarnya untuk asesmen, kalau psikologi sendiri kan berkaitan dengan perilaku. Untuk asesmen perilaku sendiri untuk anak-anak ABK ini masih menggunakan asesmen yang berkaitan dengan observasi. Jadi di mana kita belum ada instrumen yang memang benar-benar digunakan untuk mengukur sejauh mana apa yang diperlukan oleh anak-anak ABK. Jadi saya khususnya di sekolah masih hanya sebatas observasi sendiri, di mana yang saya lakukan itu mewawancara orang tua, kemudian mewawancarai guru kelas, kemudian mewawancarai anak-anak itu sendiri, seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk asesmennya sendiri masih berbentuk observasi, seperti itu Teh Tira. Mbak Wilda, nih kita sudah sebentar lagi sudah mau jam 3 ya. Nah, Ibu dan Bapak mungkin sebelum kita memasuki closing statement, apakah ada yang ingin disampaikan? Masih punya waktu sedikit lagi? Mungkin sudah tidak ada yang ingin sharing atau bertanya ya, Mbak Wilda. Bagaimana Mbak Wilda, masih ada yang ingin disampaikan sebelum ke closing statement? Kalau tidak ada yang mau sharing lagi, mungkin saya akan closing statement saja, Teh Tira. Ya, mangga Mbak Wilda. Iya. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ia memiliki hak untuk sekolah sama seperti hak anak-anak pada umumnya. Nah, kemudian setiap
orang tua pasti menginginkan anaknya itu dalam keadaan yang normal. Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki kekurangan. Manusia tidak ada yang sama satu sama dengan lainnya. Seperti apapun keadaannya, manusia diciptakan unik oleh Sang Maha Pencipta. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan webinar dalam pertemuan ini bisa kita ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, demikian pemaparan dari Mbak Wilda mengenai psikologi anak berkebutuhan khusus orang tua. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ini itu yang terpenting dari segalanya itu adalah penerimaan dari orang tua, penerimaan dari lingkungan, terutama dari lingkungan ya, karena lingkungan akan menguatkan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Seperti itu. Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya, atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali, insya Allah. Semoga menjadi ladang ibadah, dan saya juga sampaikan kepada Mbak Wilda terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan bagi kita sebagai orang tua juga ya, karena psikologi orang tua ini tidak hanya untuk anak berkebutuhan khusus saja, bisa kita terapkan sebagai orang tua. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri webinar ini, mohon untuk dinyalakan videonya ya. Kita akan sesi foto bersama. Silahkan Bapak dan Ibu untuk dinyalakan. Sebentar. Ya, sudah. Ibu Lina, Ibu Elita, Ibu Wendah, Ibu Adela, Ibu Putri, Ibu Jaleha, silahkan. Baik, kita mulai foto. Cheers. Senyum Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih. Mangga Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.